Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi KWU kelas 11 keperawatan, pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang pemetaan peluang usaha. Pemetaan peluang usaha adalah upaya menilai peluang usaha agar dapat dimanfaatkan dengan potensial. Ya, jadi harus dimanfaatkan, dapat diwujudkan secara baik. Hasilnya juga peluangnya usahanya maksimal ya. Guna pemetaan peluang usaha menemukan berbagai macam peluang usaha serta potensi yang mungkin dapat dimanfaatkan. Yang kedua, menganalisa besar kecilnya potensi, bertahan lama atau tidaknya usaha tersebut. Ya, jadi intinya dari yang dimaksud dengan pemetaan usaha itu kita menilai suatu peluang usaha. Ya, usaha apa saja Bu? Usaha yang kita lakukan, baik itu usaha produksi barang dan juga produksi jasa, atau misalkan barang-barang, ada barang-barang aksesoris, ada baju, ada elektronik, dan juga ada Ada elektronik dan juga seperti makanan-makanan dan juga minuman. Ya, itu harus ada penilaiannya. Penilaiannya ke depannya baik apa tidak, usahanya berhasil apa tidak. Yang penting yang pertama adalah usahanya itu berhasil ya. Itu adalah keinginan semuanya. Kalau usahanya baik, otomatis keuntungan yang didapatkan juga lebih baik. Pemetaan potensi usaha daerah didasarkan pada sektor unggulan daerah tersebut demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengedepankan kewilayahan dan pemetaan. Nah, jadi kalau setiap kita mendirikan usaha, entah itu usaha usaha perorangan dan juga homemade ya, itu biasanya kalau kita kan terlebih dahulu harus izin ya. Kita mau mendirikan usaha itu harus izin kepada misalkan seperti kalau makanan Badan BPOM. Misalkan kalau kalau misalkan surat izin kesehatan mau mendirikan jasa itu izin dinas dan lain sebagainya, contohnya seperti itu. Kalau pendapatannya kita bagus itu juga memberikan keunggulan untuk daerah tersebut yang kita tempati ya, entah itu di desa atau di kota ya. Jadi kan nanti kalau misalkan usaha kita juga semakin sukses itu juga ada anggaran dananya itu seperti pajak. Oh ya, pajaknya berapa persen tergantung dari hasil yang kita dapatkan. Metode pemetaan potensi usaha. Nah, terdapat beberapa cara atau metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di antaranya adalah dengan menggunakan analisa SWOT. Ya, jadi untuk kita mau melakukan penilaian pemetaan usaha, kita menggunakan penilaian yang bersistem dengan cara SWOT. Ya. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan, di mana analisa internal lebih menitik beratkan pada kekuatan, strength, dan juga kelemahan, weakness. Nah, jadi kita dengan menggunakan analisa SWOT ini kita melihat penilaian peluang usahanya itu kekuatannya seperti apa, kelemahannya apa. Nah, di mana-mana kalau setiap kita mau mendirikan usaha, itu kita juga pasti memiliki kelemahannya. Nah, tapi kita tidak boleh down, tidak boleh terpuruk kalau kita memiliki kelemahan. Kita harus bangkit. Anggap aja kelemahan tersebut itu menjadi semangat untuk kita menjalankan suatu usaha lebih baik dan baik. Analisa eksternal, jadi analisa dari luar ya, untuk mengenali dan mengidentifikasi semua gejala peluang, opportunity yang ada dan yang akan datang serta ancaman, threat dari adanya kemungkinan pesaing atau calon pesaing. Nah, kalau kita mendirikan usaha, pastinya kita sudah mengetahui, sudah mengira-ngira ya, dan pastinya sudah ngerti apa sih kalau kita mau mendirikan usaha ini saingannya siapa, kira-kira kedepannya calonnya pesaingnya siapa. Jadi kita harus memilih pertimbangan. Nah, semakin usaha
kita itu semakin baik, semakin dikagumi orang, semakin dikenal orang, itu ingin kemampuan orang lain bersaing, keinginannya ya bersaing untuk supaya bisa usahanya orang tersebut lebih sukses dari usaha kita, itu saingnya itu harus tinggi. Nah, kalau kita kuat terhadap daya saing tersebut, otomatis usaha kita akan seimbang, akan terus baik ke depan. Tapi kalau kita nggak bisa menyesuaikan ya, kita oleng ya, biarkan oleng ini. Jadi mudah sekali usaha kita bangkrut atau didahului dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Contoh dari analisis SWOT pada makanan khas daerah Rendang. Ini contoh ya, contoh ini dari produksi makanan. Rendang merupakan salah satu jenis makanan yang diminati oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Sehingga peluang usaha sangat terbuka bagi para pelaku usaha dan juga pembuatnya. Ya, apalagi rendang ini mungkin didirikan pabrik rendang karena pada daerah tersebut makanan khasnya adalah rendang. Nah, jadi bagaimana usaha itu bagaimana caranya pembuatan rendang yang enak, yang sekiranya cocok dengan lidah masyarakat atau masyarakat sekitar, bukan hanya untuk masyarakat sekitar, bahkan pendatang pun ya dari luar kota juga tertarik dengan hasil masakan rendang kita. Seperti apa sih masakan rendang yang ciri khas daerah ini? Nah, seperti itu kan, orang semakin enak ya, semakin enak masakan yang kita buat, semakin kualitasnya bagus, rasa dan juga produknya bagus, otomatis orang yang dari luar juga akan lebih tertarik. Dengan tingkat konsumsi yang tinggi, antara lain hampir sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan menu rendang untuk acara pesta maupun untuk dikonsumsi sehari-hari. Berdampak secara langsung kepada upaya pemenuhan kebutuhan makanan dan juga bagi masyarakat. Nah, kalau rendang itu biasanya sebenarnya gambaran umum. Rendang itu biasa dipakai untuk acara-acara besar, mesti seperti walimatul usri, ya nasi kotak, catering, dan juga nikahan-nikahan, hitan dan lain sebagainya ya. Itu biasanya umum ya. Tapi kan kita rasanya yang membedakan, rasanya dan juga proses pembuatan. Nah, itu yang paling penting. Kondisi ini membuat pedagang rendang tidak membutuhkan usaha khusus untuk memasarkan produknya. Pembeli akan datang langsung ke tempat pedagang rendang, baik yang di rumah makanan maupun di rumah dalam bentuk usaha. Nah, catering. Nah, di mana-mana usaha rendang, di bagian sini rendang kanan, bagian kiri rendang, di pojok sana rendang, belakang sana rendang. Nah, tapi yang membedakan adalah rasa dan juga kualitas. Apalagi dagingnya. Dagingnya itu kan tingkat kelembutan mungkin beda, rasanya lebih pekat atau bumbunya bagaimana, ada bumbu-bumbu rahasia atau bagaimana yang sekiranya itu para konsumen itu lebih tertarik dengan hasil produksi kita yang lebih menarik dengan hasil produksi orang lain, walaupun sebenarnya sama makanan khas yaitu rendang. Analisa SWOT didahulukan dengan proses identifikasi faktor eksternal dan juga internal. Untuk menentukan strategi yang terbaik, kita dapat memberikan pembobotan terhadap tiap unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingan. Ya, kalau untuk tingkat kepentingan itu bermacam-macam ya, ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang susah. Yang susah ini biasanya itu daya saingnya juga cukup tinggi. Analisa SWOT dilakukan melalui proses wawancara pedagang rendang dengan menggunakan kuesioner. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pertanyaan wawancara adalah seperti aspek sosial, ekonomi, teknik pembuatan rendang untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal mempengaruhi keberhasilan usaha. Nah, kalau kita misalkan mau mendirikan usaha perusahaan pembuatan rendang, pabrik apa namanya? Misalkan pabrik rendang, makanan rendang, karya Susan. Nah, misalkan kita tuh terlebih dahulu mensurvei pedagang-pedagang kaki lima yang ada di sana, sisi ini kita mensurvei. Nah, yang diminati orang itu yang rasanya itu seperti apa? Apa mungkin bumbunya kah terlalu agak pekat, atau mungkin agak kepedesan,
mungkin ada yang agak keasinan, mungkin ada yang suka manis, itu macam-macam. Nah, dari sekian para pedagang-pedagang kalian yang sudah melakukan kuesioner, itu kamu pilih yang terbaik yang mana. Nah, itu kamu buat contoh buat modal usaha kamu. Nah, berikut ini adalah contoh hasil dari studi kasus analisis SWOT untuk usaha pembuatan rendang. Analisis kekuatan stretch. Nah, misalkan rendang merupakan salah satu jenis makanan yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Harga jualnya bersaing pastinya ya, karena produk rendang itu banyak sekali. Bahan-bahan untuk pembuatan rendang itu juga mudah dicari di pasar. Iya, kalau masalah untuk kenaikan turun harga itu memang sudah resiko. Ya, analis kelemahan dari weakness-nya itu adalah harga bahan-bahan seringkali tidak stabil. Nah, seperti yang barusan Bu Susan bilang, ya apalagi bahan bakunya misalkan bawang putihnya mungkin naik, bawang merahnya mungkin naik, bawang-bawang daun, atau mungkin dagingnya naik. Nah, seperti itu. Daging sapi seringkali dicampur dengan jenis daging lain. Nah, biasanya untuk menciptakan cita rasa yang enak, daging sapi saya sarankan itu harus murni. Mungkin dicampur berapa persennya saja. Tapi kalau pedagang-pedagang nakalan yang awalnya mungkin dia usahanya itu baik, diakali, wah biar supaya cepat kaya, supaya keuntungnya berlipat-lipat, saya campur daging lain aja, dan otomatis secara tidak langsung pastinya rasanya akan berbeda. Nah, jadi saya sarankan bolehlah dicampur, tapi harus diimbangi dengan daya tarik konsumen ya. Kalau konsumennya suka dengan masakan kita yang sekarang ya kok jangan dirubah-rubah, mending harganya dimahalkan tapi kualitasnya tetap baik ya. Analisa kesempatan, opportunity dapat melayani pesanan pesta atau catering. Nah, jadi selalu on time, selalu siap mau nerima 100 pieces, 1000, bahkan lebih banyak lagi, itu harus siap. Dapat membuka warung makan atau restoran dengan menu khas rendang, apalagi kalau sudah buka warung ini sudah memiliki cabang, misalkan cabangnya ada 10, 20, 100, nah itu bagus. Analisa ancaman dan threat. Nah, semakin banyak pesaing muncul bila rendang buatan kita disukai konsumen. Nah, jadi orang pesaing itu misalkan rendang buatan Bu Susan ini kok enak banget, aku pengen menelusuri seperti apa. Nah, makanya kalau kita trip untuk mendirikan suatu apalagi tempat-tempat makanan ya, warung makanan, itu pilihlah karyawan yang memang benar-benar jujur dan tidak ember ya. Biasanya kalau karyawan nakalan itu biasanya nanti bisa menjual resep. Nah, ya itu tidak memperhitungkan, itu biasanya itu tindakan yang sangat tidak terpuji. Jadi pilihlah benar-benar karyawan itu yang kira-kira bisa memberikan kamu kepercayaan, kamu percaya sama dia, dia juga bisa memberikan yang terbaik. Nah, untuk kemungkinan harga pesaing lebih murah dari harga yang kita tawarkan. Nah, biasanya orang itu triknya rasanya sama, disamakan, tapi kualitasnya mungkin ya bagus, tapi harganya juga rendah-rendahnya. Otomatis kan orang juga lebih memilih orang yang jualnya harga yang lebih murah. Nah, itu saingan berat kalian. Strategi yang dapat diterapkan untuk contoh di atas: memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal untuk meningkatkan kualitas dan juga masakan sehingga memenuhi kebutuhan dan juga selera pembeli, meningkatkan kualitas rasa dan tampil pengemasan. Nah, kemasannya juga harus bagus. Percuma kalau rasanya enak, dagingnya enak, ya bumbunya mantap, tapi pengemasannya jelek. Jadi harus dipertimbangkan. Atau apalagi tempatnya, kalau buat tempat warung atau depan tuh tempatnya juga harus bersih ya, jadi supaya konsumen yang membeli itu juga nyaman ya. Nah, berikut demikian pemetaan peluang usaha. Jika kurang paham bisa japri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.